salam wa alihi wa aswajihi wa duryatin wa ila musannif hadil kitab wa muqatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furuhim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuhim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Al-babu adapun bab al-khadiyah yang ke-1 wal arba'una dan 40, bab ke-41. Fi dzikri hali syaribil khamri, di dalam menerangkan keadaannya orang-orang yang minum minuman keras atau memabukkan. Tobatlah pokoknya ya, usahakan macam mana caranya hindari tobat kita ya. Ruya diriwayatkan an Abi Bani Ka'bin dari Abi bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab ya. An Ubay bin Ka'bin dari Ubay bin Ka'ab. Qala sudah berkata siapa Ubay. Qala sudah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukti akan didatangkan yaumal kiamati, besok di hari kiamat, siapa bisa ribil khamri, orang yang meminum arak atau minuman keras. Jadi ini prosesnya, orang yang minum minuman keras, terus kebetulan sebelum dia meninggal, dia itu belum tobat. Dan kebetulan tidak diampuni sama Allah, belum minta ampun sama Allah ya. Itu. Lihat keadaannya bagaimana? Wal kausu, dan adapun apa kausu? Cangkir ya, cangkir. Gelas. Pas pondak nih kalau gelas ya. Apa? Kendi ya, kendi. Itu mu'allikun, digantungkan, dikalungkan fi unukihi, di lehernya. Jadi ngetaraninya besok gampang. Kalau bisa tapi ya jangan ya. Tobat dulu sebelum meninggal kalau bisa ya. Nah, nanti ketahuan itu kok dikalungin apa kendi, anggaplah gelas lah ya. Dikalungin gelas itu ngapa? Oh, nah, sudah tahu itu. Berarti kulino apa? Topi miring. Apa itu Pak? Namanya itu loh. Ngepot. Entahlah itu kalian yang hafal tuh ya. Nah, pokok bangsa itulah ya. Apa sekarang tuh? Tua. Tua ya itu. Buat tomburi dan juga tombur. Tombur itu apa? Nampan. Di mana apa sih itu, Pak? Tombur itu. Alat musik, gendang ya. Alat petik. Fikafaihi di kedua tangannya. Kata yuslabu, sehingga disalib siapa orang tadi yang minum minuman keras tadi, ala khosabatin, di atas papan, yang papannya tadi minan nari, dari api neraka. Ya bayangin sendirilah ya, mana guru kok papan dari api neraka, bayangin sendiri macam mana ya. Fayunadi, maka memanggil-manggil atau memberi pengumuman, siapa al-munadi, orang yang memanggil atau memberi pengumuman, maksudnya diumumkan. Adapun inilah yang berkalung cangkir atau kendi tadi, itu fulan ibnu fulan. Ini siapa nyontohkan ya? Kalau Pak Tamrin tidak mungkin, walaupun begitu tidak pernah ini kalau minum arak. Walal ma'alif rahimahullah. Nah, siapa ini nyontoh? Asia bin si B gitu ya lah. Oke. Merajuk pula disebut namanya ya kan. Ini si A bin si B min maudiin kada, dari Kutoboyo umpama. Dari tempat ini. Nah, itu ya. Kutoboyo masih ada Pak Sagdes? Tidak ada ya? Oh, masih ada.
Oh, walal malik. Enggak, maksudnya minum-minum dulu. Sudah gak ada kan? Oh, tanggung jawab Tamrin sama Pak Muklis tadi yang atau masih ado tadi kan? Gimana biar tidak ado? Yahruju keluar min rihil khamri dari baunya arak atau minuman keras tadi min famihi dari mulutnya. Jadi besok tuh minta ampun mulutnya orang yang minum itu. Fayata ada maka terasa tersakiti siapa ahlul mauqifi orang yang tinggal bersamanya. Hatta yastagisu sehingga meminta tolong ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Minat nirihim saking buacinnya baunya orang yang minum minuman keras. Pokoknya kalau min natni rihihim dari buacinnya. Bahasa apa ya? Bahasa Indonesianya apa itu? Dari ya bacin ya. Di mana apa, Pak? Bahasa Jawa itu bacin, Pak. Minat nirihihim dari buacinnya, baunya orang yang minum arak tadi. Aroma ya. Aroma itu rihi itu, Pak. Natni itu buacin. Bau busuk ya. Nah, saking bau busuknya aromanya atau yes, aroma baunya gitu ya. Sumayaku maka lalu ada apa masih ruhum tempat kembalinya orang yang minum minuman keras itu ilan nari kepada api neraka. Pokoknya usahakan kalau kita kok apa itu namanya itu tobatlah sekarang. Kita sudah tua ya. Terus ini pesan andekan kok belum bisa tobat. Usahakan hindari anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tahu. Nah itu gitu ya. Kalau anak-anak kita sampai tahu, nah itu kasihan kita nanti kalau nasihatinya. Ketika anak kita niru kita. Ya kan? Kita biasa mabuk, ya kan? Anak kita nampak pula, ya kan? Nah ketika anak kita sudah besar gitu pula, ya kan? Pak Tamrin tidak pernah lah, muridnya lah ya. Muridnya patah hati, ditolak cintanya lah mabuk, ya kan? Nah itu. Kalau bisa jangan tahu anaknya. Nanti ketika anaknya mabuk itu nasihatinya payah. Nak, jangan mabuk, boleh kayak Bapak Ida. Nah, kan repot kita. Faida turihu dan ketika dilempar siapa mereka? Peminum arak tadi finari di dalam api neraka. Yunaduna maka pada memanggil-manggil siapa peminum arak yang dilemparkan ke neraka tadi, memanggil-manggilnya alfasanatin hingga sampai 1000 tahun. Memanggil-manggilnya bagaimana? Wa aktosa, aduh, apa namanya? Haus sekali. Nah itu ya. Aduh hausnya. Sumayunaduna karena mendengar itu sumayunaduna maka lalu memanggil-manggil atau berteriak-teriak siapa peminum arak tadi malikan kepada malaikat malik. Fala yujibu maka tidak menjawab atau tidak mengindahkan siapa malaikat malik kepada panggilan mereka. Miqdaro samanina sanatan hingga sampai masa 80 tahun. Manggil-manggil sampai 80 tahun. Asalnya manggil-manggil 1000 tahun. Tapi dibiarkan saja sama malaikat malik. Fayakunu maka ada apa urukuhum? Keringat ya? Keringat apa Pak? Apa namanya? Urat, keringat. Fayakunu maka ada apa urukuhum? Keringat mereka itu ada itu mangtinan, munatinan, membusuk. Yuk di yang menyakitkan apa
yang menyakitkan apa baunya tadi, jironihim kepada tetangga mereka, fayunaduna maka pada memanggil-manggil siapa ahli peminum keras tadi, memanggilnya ya Rabbana wahai Tuhan kami, irfa semoga menghilangkan siapa engkau anna dari kami al urqa kepada bau keringat ini. Hah? Loh, jadi besok di akhirat itu andaikan kita kok belum tobat ketika mati, masih dalam keadaan meminum arak, ya, maka itu yang pertama tadi akan dikalungkan cangkir di lehernya, terus nanti dibawain alat itu di tangannya, terus disalib dengan papan yang dari api, terus dikasih pengumuman, hei sini ini loh yang tukang minum, dia dari desa ini ya umpama, itu begitu. Makanya nah macam mana, apalagi kok kita umpama ya umurnya kok sudah 40 tahun. Usahakan bagaimana cara kita itu tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tobat itu macam-macam. Tobat dari meninggalkan sholat, yang asalnya nggak sholat terus tobat melakukan sholat 5 waktu. Tobat yang mungkin dari kita asalnya senang zina, tobat tidak melakukannya lagi. Yang asalnya mungkin dulu namanya jejak rekam kita ndak tahu, kumpulan kita ndak tahu, mungkin kita senang minum minuman keras, ya kita bertobat bagaimana caranya sebelum datang kematian. Yang biasanya kita senang masih berjudi, yang sudah kita umur 40 tahun, ya bagaimana caranya kita bertobat. Karena kata Nabi itu, ya, kata Nabi itu orang itu akan meninggal tuh sesuai dengan kebiasaannya. Orang meninggal akan sesuai kebiasaannya. Itu dalam pemaknaannya ada 2 makna. Yang pertama pemaknaan yang nyata, artinya mungkin ketika judi mati, ketika mabuk mati, ketika zina gancet mati, nah gitu ya. Nah, ada yang secara maknawi. Secara maknawi itu bagaimana? Mungkin asalnya namanya jejak rekam kita tuh macam-macam, ya kan, mungkin lingkungan kita macam-macam, mungkin asalnya kita masih mabuk-mabuk, ya kan, sudah umur 40 tahun, kadang sudah tua, kadang sudah punya cucu, belum tobat, belum meninggalkan mabuk-mabuk tadi. Nah, belum tobat, kebetulan sakit. Nah, itu secara maknawinya hadis itu. Sehingga sampai mati. Tapi dia belum tobat tadi. Maka dianggap mati sesuai dengan kebiasaannya. Kita biasanya judi, entah nyelot, entah apa ya. Belum tobat. Sakit kayak atau bahasa sekarang itu apa ya? Stroke, ya kan? Belum sampai tobat, kita stroke, lupa karena saking beratnya sakit tadi, lupa dari tobatnya, maka berteruslah itu sampai mati. Maka seperti itu namanya mati dalam kebiasaannya, sesuai dengan kebiasaannya, dari arah maknawinya, dari arah maknanya maksudnya gitu ya. Begitu. Kita ketika muda, ya kan, nggak mau sholat, sampai tua belum tobat, masih meninggalkan sholat terus. Nah, sholat belum tobat dari meninggalkan sholat, terus sakit, sehingga yo nggak sholat terus sampai mati. Lah itu maknawinya dari hadis Nabi bahwa orang itu
mati sesuai dengan kebiasaannya. Contoh ini Pak Sekdes ngaji istiqomah atau berjamaah istiqomah atau istilahnya sholat 5 waktu sudah pernah ditinggal lagi. Lah entah macam mana Allah kasih sakit, umpomo kan nggak bisa lagi ikut ngaji itu, nggak bisa lagi datang berjamaah itu. Tapi karena kebiasaannya seperti itu, terus dia kebetulan pikun, maka tetap ditulis sesuai dengan kebiasaannya sampai mati. Nah itu maknawinya hadis bahwasanya orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dikasih hidayah, dikasih kekuatan, dikasih pertolongan untuk bisa wasari'u ila magfiratim mirabbikum, bersegera mungkin untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat gitu ya. Nah, hadis-hadis seperti ini ya betul nian, nah, supaya untuk rem kepada kita, supaya kita itu semakin merubah diri kita untuk semakin berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah diteruskan ya. Faida tarahu fayakunu, sudah ya. Sampai mana tadi? Fala yarfa'u, maka tidak mengangkat siapa Allah anhum dari mereka. Nah, artinya tadi dia berbau badannya, menyakiti orang-orang sekelilingnya. Sumayu ja'u, maka lalu didatangkan bihim kepada mereka ilan nari, kepada api neraka, hatta yakunu, sehingga ada siapa mereka, ada itu haman, panas, badannya panas karena disalib dari papan api tadi. Suma ya'uduna, lalu dikembalikan siapa mereka kholqon, kepada bentuk jadi dan yang baru. Jadi setelah disiksa begitu hancur, nanti dikembalikan lagi sama Allah, hancur lagi, dikembalikan lagi hingga selama-lamanya. Wa yuraduna, dan dikembalikan siapa mereka ilan nari, ke neraka lagi, dikembalikan ke neraka lagi, maglulatan, dalam keadaan dibelenggu atau ditali, aidiyuhum, kedua tangan mereka, yuskabuna, juga dilemparkan finnari, di dalam api neraka, bisalasili, dengan rantai-rantai, ala wujuhihim, atas wajah mereka. Jadi dilemparkan ke neraka itu yang dijatuhkan wajahnya dulu, yo osrok gitu wajahnya ke neraka. Suma idza sagosu, maka lalu ketika meminta tolong siapa ahli neraka yang dihukum karena minuman keras tadi, bisarobi, dengan meminta minum, yugosu, meminta siapa mereka bilma'i, dengan air, alhamimi, yang dari bara api. Jadi ketika mereka kok meminta minum seperti yang diterangkan kemarin, mereka dikasih minum dari enceran api neraka. Hatta idza sarobu, karena saking hausnya, maka walaupun begitu tetap diminumnya. Hatta idza sarobu, sehingga mereka pun meminum bara api neraka tadi. Nah, ketika minum tadi, takotoat, maka berjatuhan atau rontok am'a'uhum, isi perut mereka. Faidah sagosu, maka ketika meminta tolong siapa mereka bito'ami, dengan makanan, yuja'u, maka didatangkan bizakumi, dengan pohon zakum. Ketika didatangkan pohon zakum, faidah ji'ah, maka ketika didatangkan bihi pohon zakum, wa akalu, dan pada memakan siapa mereka ahli neraka yang hukuman karena minuman keras tadi, golla, maka
bergejolak atau meluap-luap atau umum ya apa? Melegak, maka melegak apa segala sesuatu fi butunihim yang ada di dalam perut mereka. Wama dan juga melegak apa fi dimagihim yang ada di otak mereka. Pokoknya yang ngeri lah. Pokoknya bagaimana caranya kita usahakan, sudahlah, cukuplah. Hasilnya apa yang kita banggakan, apa dapatnya, apa, kan tidak ada manfaatnya untuk kita. Fayakhruju maka keluar apalah habun nari, lidah-lidahnya api neraka, mulut-mulutnya api neraka, min afwahim dari mulut mereka. Fatasya koto maka lalu berguguran atau rontok apa aksya'uhum, isi perut atau usus-usus mereka, ala aqdamihim, hingga pada jatuh ke kaki-kaki mereka. Ya ja'alu menjadikan siapa kullu waqidin tiap-tiap satu orang minum dari mereka fit tabutin di dalam tabut atau kotak. Wa yaj'alu dijadikan siapa kullu waqidin tiap-tiap satunya minum dari mereka fit tabutin di dalam kotak. Iya Pak, kotak. Peti. Nah, peti ya. Yang peti tadi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala min jamrin dari bara api. Dimasukkan ke kotak peti tadi alfa amin selama 1000 tahun. Dikun yang sangat sempit apa madkhalahu dalamannya daripada peti tadi. Jadi setelah siksa-siksa yang ada itu lalu dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari bara api. Sumayakhruju maka lalu keluar minat siapa ahli neraka tadi yang minum minuman keras. Sumayakhruju maka lalu keluar siapa mereka minat tabuti dari peti yang terbuat dari bara api neraka tadi. Keluarnya ba'da alfai amin setelah jangka waktu 1000 tahun. Setelah dikeluarkan dari peti wa yaj'alu dan dijadikan siapa mereka fi sijinin di dalam sijin neraka, sijin minan nari dari api neraka. Wa gholla dan melegak apa sijin min narin dari api neraka. Sumayuna duna maka lalu pada memanggil-manggil siapa ahli neraka yang ahli minum minuman keras tadi, memanggil-manggil alfasanatin hingga sampai 1000 tahun. Rupanya panggilannya yang mereka gembor-gemborkan wa aqtosya, sungguh haus sekali kan gitu. Seperti yang di awal tadi, maka didatangkanlah hamim tadi. Fala yurhamuna maka tidak dimaafkan atau tidak disayangi siapa mereka. Wa fi sijin dan itu di neraka sijin. Hayatun ada ular-ular, wa aqaribun dan juga kalajengking yang besarnya tadi ka'amsalil bukhoti, sebesar daripada lehernya onta-onta besar. Tanhasu menyengat atau menggigit ya. Kalau ular kan kalau kalajengking kan ya menyengat gitu ya, bukan menggigit. Ya ular tadi menggigit, kalau kalajengking menyengat. Fala yabtisu maka tidak menyerang siapa mereka. Jadi maksudnya tidak enggak diuntal gitu loh. Tisu maka tidak mampu siapa mereka gitu. Tidak mampu memukulnya. Sumayudo'u maka lalu diletakkan siapa ahli neraka yang tukang minum tadi ala roksihi di atas. Sumayudo'u lalu diletakkan ala roksihi di atas kepalanya orang yang peminum tadi apa tajun,
mahkota, bukan mahkota raja, mahkotanya tadi minan nari dari api neraka. Mbok bayangin dewek lah, ngono kuwi ora tobat wis karepmu dhewe lah ya, nekat memang menempah lah gitu ya. Wa yaj'alu anda iya apa terserah ya, percaya karepmu ra ya karepmu, aku macake hadis Kanjeng Nabi ya. Wa yaj'alu dan menjadikan wa yaj'alu dan dijadikan apa mahkota yang dari api tadi fi mafasilihi di ruas-ruasnya daripada wa yaj'alu dan diletakkan atau dijadikan fi mafasilihi di ruas-ruasnya tangkupan tulang apa al khadidu besi, wa fi unukihi dan diletakkan di lehernya orang yang peminum pemabuk yang di neraka tadi apa asalasilu rantai-rantai, wa fi yadihi dan itu di tangannya orang yang disiksa di neraka tadi apa al aglalu belenggu-belenggu, bahasa sekarang tuh ya apa yang dibawa polisi itu borgol lah ya. Sumaya khruju lalu keluar siapa mereka ba'da alfi amin setelah 1000 tahun. Hitung sendiri kemarin 1 tahun akhirat itu sama dengan berapa kemarin Mbak? 1 tahun akhirat sama dengan 40.000 bulan. 1 tahun sama dengan 40.000 bulan. Oh 4.000 bulan. 1 tahun 4.000 bulan. 1 bulan 4.000 hari. 1 hari 70.000 jam. 1 jam 1 tahun dunia. Saya hitung dewek ya. Itu. Hitung dewek itu. 1 jam 70.000 1 jam sama dengan satu tahun dunia itu ya. 1 jam sama dengan 1 jam akhirat sama dengan 1 tahun dunia. 1 hari akhirat sama dengan 4.000 jam. Itu dibagi 1 hari akhirat 1 hari akhirat 70.000 jam. 1 jamnya 1 tahun dunia. Berarti 70.000 tahun. Itu 1 hari akhirat gitu loh ngitungnya ya. Ngitung dewek lah. Sehari 70.000 jam, sedangkan 1 jam 1 tahun, berarti sehari akhirat sama dengan 70.000 tahun dunia. Itu tahu jadinya. Nah ya, nanti kalau belum benar ngitungnya dipakai kalkulator di rumah ya. Walal mu'alif rahim, pokoknya begitu. Jadi setelah bertahun-tahun tadi ini masih lagi baru dikeluarkan selama 1000 tahun. Sumayu ja'alu maka lalu dijadikan fil waili di neraka wel. Nah ini yang kemarin tanya wel itu apa sih Pak? Wal wailu dan adapun yang dimaksud neraka wel itu wadin suatu jurang min audiyati jahannam dari jurang-jurangnya neraka jahanam. Kalau yang kepengen besok tur ke sana, silakan. Nah itu di situ nanti ya. Ada. Nah kemana? Apa Pak Tamrin? Kalau Pak Tamrin jangan lah. Ya masa kepala madrasah begitu kan? Nggak mungkin nak tur ke well itu ya. Gitu. Min audiyati jahannam dari jurang-jurangnya neraka jahanam. Jadi gini, besok semua umat Muslim itu di neraka jahanam lah. Ya, karena kalau yang di neraka jahanam itu termasuk untuk orang-orang Islam yang beler-beler itu, termasuk yang diceritakan ini tadi. Nah, ruang VIP-nya neraka itu wail. Nah, ya, ruang VIP-nya neraka jahanam itu wailun itu.
Pernah ada saya ngomong neraka paling enak itu Wail. Nah ya, Wail itu neraka paling enak. Anaknya Pak Sekdes besok nak dikasih nama, siapa nama Pak anak Pak Sekdes? Wailun. Salah ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Kharruha adapun panasnya neraka Wail atau jurang yang di Jahannam yang namanya Wail tadi itu syadidatun sangat panas. Wa qa'ruha dan adapun kelengnya apa ya? Apa namanya? Lekokan yang paling utama teman-teman. Lubang utamanya gitu ya. Nah, lubang utamanya itu baidun jauh, maksudnya lebar gitu. Wasalasilu dan juga ada belenggu-belenggu rantai-rantai, wal khayatu dan juga ada ular-ular, wa aqaribun dan juga ada kalajengking fiha di dalam Wail itu kasih rotun banyak. Waya bekuna dan pada tinggal siapa orang-orang yang berdosa tadi fil waili di neraka Wail miqdaru alfa amin kira-kira lamanya 1000 tahun. Ini 1000 tahun akhirat loh ya. Itu hitung sendiri tadi. 1 tahun akhirat 40.000 bulan. Nah, 1 tahun akhirat 40.000 bulan, 1 bulan 40.000 hari, 1 hari 70.000 jam, 1 jamnya setahun. Hitung dewe ya. Dihafal-hafalin gitu, dihafal. Sumayuna dauna. Jadi besok enggak kaget kalau andai kantor ke sana. Sumayuna dauna laklu pada memanggil-manggil siapa ahli neraka tadi ya Muhammad. Wahai Nabi Muhammad. Nah, ini akhirnya kalau ke neraka kan akhirnya yang dipanggil-panggil baginda Nabi. Ini ketika di dunia melaksanakan perintahnya Nabi tidak mau, ketika sudah dihukum di neraka baru ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Ya untungnya baginda Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi itu loh sebaik-baiknya manusia. Orang melok dosa. Iya, orang melok dosa lo mikir ke itu. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk ahli dosa besar untuk umatku. Rakyat itu godok-godok 1000 tahun ini tadi ya. Tapi tetap nanti itu mendapat syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mudah-mudahan tidak kemana-mana. Jadi alamatnya nanti tentu. Pak Tamrin nak nyafaati itu kan turnya itu tentu. Oh di Wail alamatnya di neraka Jahanam. Yang penting pakai GPS loh Pak Tamrin ya. Jangan ndak, takutnya ndak balik nanti. Bahaya ya. Ayo ngajak-ngajak Pak Sekdes yang tahu apanya, yang tahu arahnya ya. Udah malif rahimahullah. Oh berat ya. Fayasma'u maka lalu mendengarkan sautahum. Fayusma'u maka didengarkan apa sautuhum. Ucapan mereka. Fayasma'u maka lalu mendengar siapa Nabi sautahum kepada suara mereka. Fayaqulu maka lalu bersabda siapa baginda berkata siapa baginda Nabi. Ya Rabbi wahai Tuhanku, sami itu mendengar siapa saya sautaro julin kepada suaranya laki-laki min ummati dari umatku. Ya Allah, kayaknya aku tuh denger apa wahai Nabi? Dengar suara umatku laki-laki. Kayaknya dari Kutoboyo. Nah, sudah tua. Sekarang budo orangnya. Oh Pak Giwo ya kan itu. Aman Pak Di. Nah, fayaqulu. Dapat syafaatnya Nabi fayaqulu. Maka lalu berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala hada. Adapun inilah suara itu sautaro julin. Itu sautu rojulin suaranya laki-laki. Alladhi yaitu laki-laki yasrobu yang meminum siapa laki-laki tadi al-khamra kepada minuman keras fid dunya di dunia. Wa mata dan mati siapa orang tersebut. Wa huwa adapun orang tersebut itu sakronun dalam keadaan masih mabuk. Fa bayabu asu maka lalu mengutus siapa Allah ilal mahsyari kepada mahsyar.
Wa huwa adapun mahsyar, wa huwa adapun rajul itu sukronun dalam keadaan sakronun dalam keadaan mabuk. Fayaqulu maka lalu bersabda siapa baginda Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rabbi wahai Tuhanku, akhrij semoga mengeluarkan siapa engkau kepada laki-laki umatku tadi yang pemabuk tadi minan nari dari api neraka bisyafaati dengan sebab syafaatku. Fala yabqa maka tidak tetap siapa umatnya Nabi, tidak tetap itu kholidan selama-lamanya finari di dalam api neraka. Westah macam manolah kita itu ya, usahakan tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah seberapa kadarnya menuruti melakukan syariatnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, supaya nanti dapat syafaatnya baginda Nabi. Yang paling mudah ya perbanyaklah baca sholawat. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi kalau bisa tuh ya di ringan-ringanin dikit gitu, jangan lama-lama tadi. Ya sholat lah gitu seidak-idaknya ya. Saya itu pernah guru saya itu gini nyampaikan. Itu beliau apa namanya dakwah itu atau menyampaikan itu di anak-anak terminal Pati dulu. Nah, waktu itu sana, kalian itu pengen mabuk yo mabuk lah gitu katanya. Cuman wayahnya sholat yo sholat lah gitu katanya. Kalian kalau belum bisa meninggalkan judi, oh yo duit-duitmu dewek katanya. Ya kan, ya judilah, cuman wayahnya sholat ya sholatlah gitu. Itu katanya dulu. Yang terusannya tidak saya terusin, agak-agak apa. Nah itu seperti itu. Seminimalnya usahakan ya, sholat 5 waktu itu kita usahakan, jangan kita tinggalkan. Apalagi sih kita itu nunggu apa lagi? Ya, nunggu besok kalau sudah enak ya kan. Tidak ada enaknya ya begitu, selagi masih di dunia itu ya seperti itu. Nanti susah ya tidak terus, seneng ya tidak terus, bahagia ya tidak terus, susah ya tidak terus, sempit ya tidak terus, lapang ya tidak terus, berduit ya tidak terus, tidak ada duit ya tidak terus. Nah itu begitu ya. Nah, pokoknya bagaimanapun caranya, siru ilallah urja wa umyana wa makasiro, entah macam mana kadarnya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya wasari'u ila magfiratim mirrabbikum, bersegeralah untuk mencari ampunan dari Tuhanmu. Mudah-mudahan kita nggak kesana lah ya turnya ya. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.